Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Bayi laki-laki ditemukan terbungkus plastik di Jalan Irigasi Mimika, Papua Tengah. Jelang bulan puasa, harga telur dan daging sapi di Merauke mahal. Mengatasi beras mahal, Bulog Papua siapkan 19.000 ton. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kebutuhan beras masyarakat meningkat tajam sehingga pemerintah harus menjamin pasokan beras agar aman dan lancar. Guna mengatasi beras mahal, Bulog Papua dan Papua Barat menyiapkan stok beras 19.000 ton hingga 3 bulan mendatang. Beras tersebut didatangkan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Bulog tidak hanya menyiapkan komoditi beras, tetapi juga stok minyak kita dan gula pasir untuk kebutuhan masyarakat menghadapi bulan Ramadan. Kepala Wilayah Perum Bulog Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, di Jayapura Jumat lalu mengatakan pasokan beras tetap dalam kondisi normal dan stabil, sehingga harga beras stabil dan tidak ada kenaikan. Karena Bulog juga mengelola baik itu ada beras medium, beras premium, gula, ya, minyak goreng juga ada Bulog kelola. Nah, untuk saat ini beras premium ini sementara di gudang Bulog juga ada, ya. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan memasuki di bulan puasa nanti ini, insya Allah kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya yang saat ini sedang nanti menjalankan di bulan puasa. Jadi kalau 12.000 ini kalau kita harus bisa memanage, kalau kita loss ya tentunya cepat sekali kan gitu. Jadi kita harus bisa melihat kebutuhannya, kita salurkan, terus kapan mau masuk, nah ini harus kita manage gitu, ya. Jadi kalau kita hitung-hitung kalau 12.000 ini kita bisa ya berjalan bisa 2 bulan. Tapi kan di belakangnya itu kan terus masuk. Gitu. Mungkin totalnya 12 tambah 7 kurang lebih 19.000. 19.000 Ya. bisa berapa tahun? 11 itu kita bisa bertahan kurang lebih sekitar sampai masuk bulan ketiga lah. Berarti memang 3 bulan? Bisa, kita upayakan bisa. Karena di dalam itu nanti di belakang itu masuk lagi, kita mintakan lagi nanti itu rencana masuk kurang lebih sekitar sampai dengan akhir tahun, itu kita upayakan sampai 60.000 ton. Itu sampai akhir tahun? Akhir tahun. Gitu. Jadi terus kita upayakan. Nah sekarang kita harus berkoordinasi terus baik ke Jawa Timur maupun ke Sulawesi supaya kita bisa disupport lancar. Jadi untuk puasa dan lebaran stok aman? Saya jamin aman. Kalau untuk penyambut bulan puasa ini aman. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, kenaikan harga beras salah satunya disebabkan cuaca yang tidak baik pada tahun lalu dan berdampak pada hasil panen sekarang. Harga beras di Merauke saat ini sudah tembus hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara stok petani di sentra-sentra pertanian di Merauke juga menipis dan ini akan berdampak terhadap harga jual beras. Bulog Merauke berencana akan menyesuaikan harga dengan membeli beras dari petani pada musim panen akhir Maret atau bulan April mendatang. Bulog akan menetapkan dasar pembelian beras Rp9.080 per kilogram. Tentunya ini akan kita menjadi bahan laporan ke pusat terkait dengan HPP ya. Karena kita akan melakukan pembelian beras tersebut berdasarkan harga pilihan pemerintah. Nah ini tentunya kita menunggu keputusan dari pemerintah, apakah ini akan dilakukan evaluasi atau penyesuaian. Ini kita belum tahu. Mudah-mudahan nanti di menjelang panen ada informasi terbaru. Nah, ini tentunya kita akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah terkait dengan HPP. Agar harga beras kembali normal, Bulog harus menyerap banyak beras dari petani tanpa mengabaikan kualitas beras. Hendra dan Iwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke.
Flu babi yang merebak di Mimika menyebabkan peternak di Merauke cemas dan khawatir. Ternak babi di Merauke saat ini bisa dikatakan aman karena belum ada ternak babi yang terserang virus flu babi yang mematikan. Salah satu adalah Yohanes, peternak babi yang tinggal di Jalan Husein Palela. Ia mengatakan 30 ekor babi yang diternaknya masih dalam kondisi sehat dan belum menemukan gejala terserang flu babi. Pak, kita ini kan tahu sekarang bahwa sekarang flu babi ini kan menyerang di Timika sudah banyak yang ini Pak ya kena. Nah selama ini belum ada keluhannya itu Pak, babi kita artinya masih sehat begitu. Sehat Pak. Masih sehat Pak ya, belum ada. Tapi sudah ada himbauan dari pihak peternakan Pak, dari kantor peternakan, dinas peternakan? Belum ada Pak. Belum ada datang juga ya. Tapi sudah pernah dipanggil Pak untuk artinya untuk menjaga. Kalau kita panggil dia datang, tapi sudah lama ini tidak dipanggil. Oh, jadi belum pernah ada kunjungan ya? Ya. Peternak babi di Merauke seperti Yohanes hingga saat ini tetap beternak seperti biasa sambil memantau informasi resmi dari Dinas Peternakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bertugas di pedalaman tentu tidak mudah bagi tenaga kesehatan. Kondisi tersebut dialami para nakes di Puskesmas Yembun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Mereka harus menyeberangi sungai sepanjang 100 meter dengan arus deras demi menjangkau warga yang sakit di wilayah terpencil. Sungai menjadi satu-satunya akses menuju Kampung Baun. Meski arus sungai deras tidak membuat nakes puskesmas gentar karena mereka memiliki tanggung jawab mengobati warga. Ya, itu memang kegiatan rutin bulanan kita di Puskesmas Yembun, di mana kita terdiri dari 12 wilayah pelayanan, dan kampung yang kita tuju saat ini adalah Kampung Baun, di mana memang untuk akses keseharian baik pelayanan ataupun masyarakat itu hanya melalui akses menyeberang dari kali itu, tidak ada akses jalan lain. Dan memang kegiatan ini kegiatan rutin yang setiap bulan harus kita jalankan, kegiatan posyandu dan kegiatan puskesmas keliling. Jadi memang di puskesmas kita itu terdiri dari 12 kampung wilayah pelayanannya, dan ada beberapa kampung yang agak sedikit jelek jalannya dan ada yang harus menyeberang kali. Jadi memang ya rutinitas kita seperti ini setiap bulan, dan memang itu harus wajib dijalankan karena itu adalah tugas dari pelayanan kita sebagai tenaga kesehatan di distrik Yembun, Kabupaten Tambrau. Dedikasi para petugas kesehatan di wilayah terpencil ini memang kerap tidak diikuti peningkatan kesejahteraan, sehingga pemerintah diharapkan memperhatikan mereka di pedalaman. Topan melaporkan dari Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya.